Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Hari ini kita dapat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita dan ibadah-ibadah kita yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, setidaknya ada dua dimensi pokok yang menjadi tujuan mengapa ibadah puasa diwajibkan kepada kita. Yang pertama, ibadah puasa bertujuan untuk melahirkan atau menguatkan hubungan personal antara kita manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Ibadah puasa sifatnya adalah ibadah badaniyah, ibadah pribadi, privat dan sangat personal. Hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu apakah kita menjalankan ibadah puasa dengan baik atau tidak. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak Adam adalah untuknya, kata Allah, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa yang mereka lakukan adalah untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan ganjaran untuk mereka. Hadis ini menerangkan tentang betapa puasa memiliki tujuan untuk menguatkan relasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, maka tujuan kita berpuasa haruslah melahirkan rasa takut, hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tujuan yang pertama. Saudara-saudara sekalian, dimensi yang kedua adalah ibadah puasa harus bertujuan untuk menguatkan hubungan antara manusia dengan manusia, khususnya hubungan sosial ekonomi antara orang-orang yang mampu dengan orang-orang yang tidak mampu. Ada beberapa baik di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengisyaratkan tentang hal ini. Salah satunya dalam ayat 184 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan orang-orang yang yutiqunahu, orang-orang yang lemah fisik untuk menjalankan ibadah puasa, maka ketika situasi itu terjadi, Allah mewajibkan fidyah. Apa bentuk fidyahnya? Ta'am, memberikan makanan. Kepada siapa makanan diberikan? Miskin. Fidyatun ta'amu miskin. Memberikan fidyah berupa makanan kepada orang-orang miskin. Kata miskin dalam ayat ini memiliki makna yang sama dengan kata miskin yang ada pada ayat-ayat yang lain. Kata miskin merupakan istilah atau terminologi yang digunakan dalam banyak disiplin ilmu. Dalam ilmu sosiologi, dalam ilmu ekonomi, ataupun disiplin ilmu-ilmu yang lainnya. Yang menunjukkan makna yang sama
di mana miskin artinya orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang lemah secara ekonomi. Ayat ini mengaitkan ibadah puasa dengan miskin. Karena ayat ini memang secara khusus berbicara tentang ibadah puasa. Maka artinya ada korelasi atau hubungan yang kuat antara ibadah puasa dan peningkatan ekonomi orang-orang yang miskin. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa ketika Anda berpuasa, maka pada saat itulah Anda merasakan lapar dan dahaga. Dan situasi itu sama persis yang dirasakan oleh orang-orang miskin, orang-orang lemah dan orang-orang yang tidak mampu, yang saban hari menahan lapar dan dahaga. Tetapi kata Allah, ketika Anda harus makan dan minum, manakala pada saat itu Anda wajib berpuasa, maka Anda tidak boleh melupakan dan mengabaikan orang-orang lemah. Anda tidak boleh untuk mengabaikan orang-orang miskin, maka fidyatun ta'amu miskin. Anda harus membayar fidyah berupa makanan kepada orang-orang miskin. Sekali lagi, betapa ayat ini menggambarkan korelasi atau hubungan yang kuat antara ibadah puasa dengan penguatan ekonomi orang-orang yang tidak mampu atau orang-orang yang miskin. Saudara-saudara sekalian, ini yang pertama. Lalu nas yang kedua, dalam sebuah hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu hari didatangi oleh seorang laki-laki, lalu berkata, ya Rasulullah, halaktu, aku telah binasa ya Rasulullah. Maka Nabi bertanya, mengapa demikian? Laki-laki itu mengatakan, waqatu ala imraati, saya telah bersetubuh dengan istriku, sedangkan saat itu aku sedang berpuasa ya Rasulullah. Maka mendengar pernyataan itu, Nabi kemudian menuntun laki-laki itu untuk membayar kifarat dengan beberapa pertanyaan. Nabi bertanya, apakah engkau memiliki seorang hamba sahaya untuk dimerdekakan? Laki-laki itu berkata, tidak ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi bertanya lagi, apakah engkau mampu untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? Laki-laki itu berkata, tidak ya Rasulullah. Lalu Nabi bertanya lagi, apakah engkau mampu memberikan makanan kepada 60 orang miskin? Laki-laki itu berkata, tidak ya Rasulullah. Maka didatangkanlah sekeranjang kurma kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Nabi menyodorkan kurma itu kepada laki-laki tersebut. Dan Nabi berkata, kalau begitu bawalah kurma ini dan berikan kepada orang-orang miskin di kampung. Laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, orang-orang miskin seperti apa? Di kampungku tidak ada orang yang paling miskin selain aku. Nabi tersenyum. Lalu kemudian Nabi kembali berkata, kalau begitu bawalah kurma ini dan berikan kurma ini kepada keluarga. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, hadis ini menggambarkan, mengisyaratkan betapa ibadah puasa memiliki korelasi dengan penguatan ekonomi orang-orang miskin. Kesimpulannya saudara-saudara sekalian, puasa harus melahirkan rasa takut kepada Allah. Yang kedua, puasa harus melahirkan rasa empati kepada orang-orang lemah. Mudah-mudahan tujuan itu dapat kita capai. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.